Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surahul Azim. Yang artinya, jika kalian bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmatnya pada kalian, dan jika kalian kufur, sungguh ingatlah azabku sangatlah pedih. Maka dari itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang kedua, salawat salam marilah kita berikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang kepintaran ini. Lalu Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sungguh Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dengan salam yang sempurna. Maka dari itu, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, duduknya saya di sini akan membacakan isi dari salah satu buku kita, Menjadi Bijak dan Bijaksana, ciptaan Ibnu Bashar, bab 61 dengan judul Kendaraan Seorang Bijak. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang dimana ia tengah menaiki onta di padang pasir dengan niat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Lalu saat di tengah perjalanan, pemuda tersebut pun melihat ada seorang bapak tua yang tidak memakai apapun, tidak menaiki kendaraan, tidak memakai alas kaki, dan tidak membawa perlengkapan ataupun barang lainnya. Lalu pada suatu saat, pemuda tersebut pun menghampiri bapak tersebut. Lalu dia menanyakan kepada bapak tersebut, "Wahai bapak, bapak mau pergi kemana?" Lalu bapak tersebut pun menjawab, "Insya Allah, saya akan pergi naik haji, wahai pemuda." Lalu pemuda tersebut pun berpikir, bapak ini kenapa? Dia sudah jauh, tidak memakai apa-apa, tidak memakai kendaraan, tidak memakai onta ataupun kuda, tidak memakai bahan alat perlengkapan lainnya. Maka bapak itu pun meyakinkan lagi, "Iya nak, saya ingin pergi ke Mekah untuk menaik haji." Lalu pemuda tersebut pun berpikir, Masya Allah, niat bapak ini sungguh hebat sekali. Dia, pemuda tersebut aja yang membawa perbekalan, menunggang unta, itu pun dia masih merasa khawatir gitu kan. Lalu bapak ini tidak memakai perbekalan apapun, tidak membawa alat apapun, tidak menunggangi unta atau kuda lagi. Entah sampai kapan dia kan. Lalu sontak bapak itu pun mengatakan, "Aku berkendaraan wahai pemuda." Lalu pemuda tersebut pun merasa geli. Ini bapak memang udah nggak waras nih, kata pemuda. Lalu bapak itu pun meyakinkan lagi, "Iya nak, aku berkendaraan." Lalu pemuda tersebut pun bertanya, "Apakah bapak yakin kalau bapak menaiki kendaraan?" Lalu bapak itu pun menjawab, "Kau tidak melihat kendaraanku?" Ujar bapak tua itu. Yang saat ini pemuda ini tidak dapat menyembunyikan kegeliannya. "Kalau begitu kendaraan apa yang bapak pakai?" tanya sambil tersenyum. Lalu bapak itu pun menjawab, "Jikalau aku melewati jalan yang mudah dan lurus, kugunakan kendaraan yang bernama syukur. Jikalau aku melewati jalan yang sulit dilewati, maka aku memakai jalan bernama sabar. Dan jikalau aku tidak bisa ke tempat tujuan itu, maka aku memakai kendaraan yang bernama ridho. Dan jikalau aku tersesat dan tidak menemui jalan lainnya, maka aku gunakan kendaraan yang bernama tawakal. Itulah kendaraanku menuju Baitullah," kata bapak tua itu. Lalu pemuda tersebut pun merasa takjub dengan perkataan bapak tadi. Lalu pemuda tersebut berkata, "Wahai bapak, maukah engkau ikut denganku? Kita akan pergi naik haji bersama-sama. Naiklah ke untaku, wahai bapak." Lalu bapak itu pun menolak dengan sopan. "Terima kasih, wahai pemuda, tapi Allah telah memberikan kendaraannya kepadaku." Lalu, tahukah teman-teman kalian siapakah sosok tua tadi? Ia adalah Ibrahim bin Adam.
seorang ulama yang terkenal dengan kebijaksanaannya, kesolehannya, dan sikap zuhudnya. Dari penuturan Ibrahim bin Adham ini, kita dapat memetik hikmah bahwa ada 4 kunci. Yang pertama itu adalah rasa syukur, sabar, ridho, dan tawakal. Ternyata kita tidak perlu jatuh bangun mencari sumber kebahagiaan. Bukan banyaknya harta atau materi yang kita dapat agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri ataupun orang lainnya. Sumber kebahagiaan manusia itu bersumber dari hatinya, bukan dari banyaknya harta, tinggi jabatan, bukan. Itu bersumber dari hati. Oke, mungkin hanya ini dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena sejatinya al-insan ma qalla wan nisya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wabillahi taufiq hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.